Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 5 biasa atau iPhone 5G. iPhone ini kasusnya dinonaktifkan atau iPhone is disabled seperti ini, tetapi dengan kondisi tombol home-nya rusak. Bagaimana cara kita melakukan flashing sementara tombol home rusak? Dan untuk proses flashing iPhone, kita harus masuk ke recovery mode yang membutuhkan tombol home. Tetap tenang, kita selalu ada solusinya. Kita bisa gunakan kabel data untuk iPhone, kabel data Lightning dulu. Langsung kita colokkan ke komputer. Sudah kita siapkan untuk firmware dan toolsnya. Dan sekarang kita bisa install dulu software Reboot. Jadi software Reboot ini fungsinya untuk mengakses recovery mode pada iPhone yang mengalami rusak tombol home-nya. Dengan software Reboot ini kita tidak perlu menekan tombol home untuk masuk ke recovery mode. Oke, kita install, kemudian kita launch, otomatis berjalan rebootnya setelah install. Untuk mendownload rebootnya silahkan bisa klik link di bawah video ini. Kalau software rebootnya sudah berjalan, bisa langsung kita hubungkan iPhone ke komputer. Jadi untuk enter recovery mode dan exit recovery mode pada reboot itu gratis. Tetapi untuk full fiturnya berbayar. Jadi kita manfaatkan aja untuk fitur enter recovery mode yang gratis ini. Oke, sekarang kalau iPhone sudah terhubung ke komputer, kita bisa klik enter recovery mode dan kita tunggu sebentar. Ini masih entering recovery mode, please wait, kita tunggu sampai iPhone-nya restart kemudian muncul tampilan recovery mode di layarnya. Ini masih proses ya. Kalau sudah masuk ke recovery mode, ada notifikasi enter recovery mode successfully. Kemudian ini ada satu menu lagi di sebelah kanan, one click to exit recovery mode. Jadi kita bisa keluar dari recovery mode dengan klik exit di bagian bawah menunya ini. Otomatis iPhone akan restart dan masuk lagi ke tampilan lock screen atau ke tampilan menu. Namun karena kita akan melakukan flashing iPhone 5 ini, maka kita cukup masuk saja ke recovery mode. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan flashing full firmware menggunakan iTunes atau menggunakan TriUtools. Tadi hanya demo aja untuk enter recovery mode dan juga exit recovery mode menggunakan program Reboot. Jadi kita tanpa harus menekan tombol home-nya. Oke, kita masuk lagi ke recovery mode, one click to enter recovery mode, klik enter aja. Entering recovery mode. Kita tunggu sekitar 10 sampai dengan 20 detik. Kemudian kalau iPhone sudah muncul tampilan logo iTunes atau logo Apple atau logo ponsel dengan kabel data, berarti sudah masuk ke recovery mode seperti ini. Selanjutnya untuk rebootnya bisa kita close, kita lanjutkan untuk proses flashing. Di sini kita akan gunakan TriUtools untuk proses flashingnya seperti biasa. Buat yang belum install dan download TriUtools, linknya sudah ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Untuk firmware-nya ini kita download terpisah karena jika kita download langsung dari TriUtools itu lama dan untuk verifikasi juga resiko gagal, maka kita download terpisah dari website ipsw.mi. Untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi juga. Kemudian langsung aja kita klik menu Go Flash dan langsung kita bisa import firmware-nya sesuai dengan yang kita download. 10.3.4 kita klik import dan kita arahkan di mana kita tadi menyimpan downloadan file firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop folder bahan, ini dia, kita pilih kemudian klik open dan kita tunggu proses verifying-nya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai import, verifying keterangannya 100%, kemudian ada tulisan imported. Dan di bagian bawah TriUtools-nya kita pilih Quick Flash Mode seperti ini, pilih yang tengah. Selanjutnya kita klik tombol flash, kemudian muncul notifikasi, kita klik tombol flash lagi dan kita tunggu. Untuk Quick Flash prosesnya sekitar 15 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Yang perlu diperhatikan saat proses flashing iPhone ini sama dengan flashing Android. Jadi semua data yang ada di internal memori akan hilang total. Baik itu foto, video, aplikasi kontak, semuanya hilang total. Dan kenapa kita lakukan flashing pada iPhone ini?
Padahal seharusnya jika ada ID iCloud-nya, kita bisa melakukan reset via iCloud.com. Sesuai dengan keterangan usernya, ternyata iPhone ini tidak ada ID iCloud-nya. Jadi kita tidak bisa melakukan reset menggunakan iCloud.com, harus kita flashing firmware-nya. Ini dia sudah selesai untuk proses flashingnya. Congratulations, client flash completed. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tunggu aja proses iPhone loading. Untuk proses loadingnya ya kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 menit juga. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih ada proses berjalan di tengah layarnya berupa garis putih. Kita tunggu sampai dengan selesai. Seperti biasa kita percepat aja untuk durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah selesai proses loadingnya, muncul tampilan hello screen seperti ini. Langsung aja bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Sebelum aku melakukan flashing full firmware pada iPhone, biasanya aku konfirmasi dulu ke usernya. Apakah ada ID iCloud-nya, ID Apple-nya yang terlogin sebagai iCloud, kemudian cari perangkatnya apakah aktif atau tidak. Jika ternyata ID iCloud-nya kosong, hanya Apple ID login di App Store saja, maka kita berani untuk melakukan flashing full firmware-nya. Namun apabila ada iCloud-nya atau ada ID Apple yang terlogin di iCloud dan cari perangkatnya itu aktif, kita akan tanya lagi ke usernya, apakah ingat password ID iCloud-nya. Oke, sekarang setelah selesai untuk proses flashingnya, ternyata iPhone tetap tidak bisa kita setup karena untuk iOS versi terbaru ini, untuk setupnya kita harus tekan tombol home. Jadi bagaimana caranya agar handphone bisa kita setup? Maka kita matikan dulu aja handphonenya, kemudian kita nyalakan lagi handphone atau iPhone ini. Jangan sampai menunggu lama, jangan sampai muncul tampilan hello screen-nya, langsung kita pilih bahasa dan wilayah. Oke, sekarang iPhone sudah mati, kita tunggu sebentar, kemudian kita nyalakan. Mungkin untuk iOS 9 ke bawah, untuk mengaktifkan ada swipe to unlock atau geser untuk aktifkan, geser untuk membuka kunci. Namun pada iOS 10 ke atas, untuk membuka kunci ataupun untuk mengaktifkan iPhone setelah proses flashing, kita harus menekan tombol home-nya. Sementara untuk iPhone 5 yang aku pegang ini, tombol home-nya rusak. Sebetulnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengaktifasi iPhone ketika tombol home itu rusak. Namun kita akan coba untuk praktekkan lagi di sini. Kita tunggu sebentar. Perhatikan terus layar iPhone-nya, kita jangan terlalu lama standby ya. Begitu muncul tampilan layarnya, kita langsung aja pilih bahasa atau wilayah. Ini dia. Langsung kita pilih bahasa, jangan biarkan standby terlalu lama. Oke, pilih wilayah sekarang dan mengatur bahasa, kemudian mengatur wilayah. Kita tunggu sampai next step-nya muncul. Jika kita terlalu lama standby di tampilan awal, nanti akan langsung muncul tampilan hello screen lagi. Ketika muncul tampilan hello screen, maka kita harus merestart iPhone-nya lagi. Oke, ini dia sudah berhasil kita setup. Wow, ada keterangan tidak dapat diaktifkan. Kita tunggu sebentar. Tidak dapat aktifkan iPhone. Kita coba lagi. Mungkin ini sinyal wifi ku atau koneksi internetku yang kurang bagus. Kita tunggu sebentar. Biasanya bagus menggunakan data seluler ya. Kita coba kalau masih belum bisa, kita gunakan data seluler aja. Oh, ini sudah bisa, sudah bisa. Kita lanjutkan setupnya. Layanan lokasi bisa kita matikan dulu aja. Untuk kode sandi, jangan tambah kode sandi. Kemudian lanjutkan aja. Kemudian APPN data atur sebagai iPhone baru, tidak memiliki ID Apple, kita bisa klik atur nanti di pengaturan. Jangan gunakan ID Apple, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita klik setuju, pojok kanan bawah, kita pilih jangan bagikan dulu aja. Dan klik mulai, iPhone sekarang sudah masuk ke tampilan menu. Kita sudah tahu tadi iPhone ini rusak tombol home-nya. Bagaimana jika kita kunci layarnya? Kemudian untuk unlock layarnya atau untuk buka kunci layarnya ini bagaimana? Sementara tombol home-nya rusak, memang untuk iOS 10 ke atas ini, untuk buka kunci saja bergantung pada hardware ya. Berbeda dengan iOS 10 ke bawah atau iOS 9 ke bawah maksudnya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi tombol home-nya atau ada alternatif apa selain kita gunakan tombol home untuk membuka kunci layarnya? Kita akan coba untuk restart dulu iPhone ini. Nanti kalau iPhone-nya sudah menyala lagi,
kita akan kasih solusinya. Jadi kita bisa gunakan shortcut Assistive Touch namanya, nanti kita akan aktifkan. Kita tunggu dulu, bisa kita nyalakan iPhone ini. Jika dalam posisi iPhone terkunci sementara shortcut Assistive Touch-nya tidak aktif, maka untuk mengatasinya ya dengan melakukan restart ini ya. Matikan dulu iPhone-nya, kemudian nyalakan lagi, baru iPhone bisa tampil ke menu lagi. Namun jangan sampai terkunci. Kemudian sekarang ini dia sudah menyala ya. Kita jaga jangan sampai terkunci. Jangan kita klik tombol powernya, kita akan aktifkan Assistive Touch-nya. Masuk ke menu pengaturan, kemudian cari di bagian umum, kemudian kita cari lagi di bagian aksesibilitas. Oh, ini tampaknya untuk LCD-nya di bagian tertentu tidak bisa disentuh ya, atau loading. Oh, ternyata cuma loading. Kita masuk ke aksesibilitas. Kemudian kita klik Assistive Touch, kita aktifkan. Sekarang ada tampilan shortcut menu melayang. Jadi kita bisa gunakan menu melayang ini atau Assistive Touch ini untuk membuka dan mengunci layarnya. Kita akan coba untuk praktekkan sekarang. Kita bisa kunci layarnya dulu, tekan tombol power, kemudian unlock-nya klik tombol power aja. Untuk aktivasi layarnya klik tombol utama pada Assistive Touch-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.